melakukan coaching sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual bersama rekan-rekan saya, yaitu Bisa Febrianti sebagai coach dan Septiani Dwi Santi sebagai observer. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Ratna. Terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi observer saya. Sama-sama. Baik Ibu, untuk rubriknya yang seperti saya sudah informasikan sebelumnya ya Bu ya, untuk yang nanti ada yang ingin diinformasikan Ibu ke saya? Ya baik Bu Ratna. Jadi kan saya sebagai observernya, semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik ya. Jadi nanti kita akan mengamati di demonstrasi kontekstual ini tentang rubrik penilaiannya yang percakapan coaching, apakah Bu Ratna sudah melakukannya atau sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, atau sudah dilakukan dengan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah seperti itu rubriknya Bu Ratna. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan nih, nanti ketika Bu Ratna melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Ratna kembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkannya ketiga-tiganya, baik itu present, kemudian pertanyaan berbobot, dan pendengar yang baik. Tapi kalau untuk salah satunya itu mungkin saya akan memilihnya dalam bentuk ingin di spesifik dikembangkan gitu ya. Itu saya mungkin ingin yang pendengar yang baik, karena memang kalau pertanyaan berbobot kayaknya agak kesulitan untuk menginformasikannya saat ini. Seperti itu. Oke. Kemudian Bu Ratna itu ingin indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Untuk saat ini saya ingin mencapai sebagai pendengar yang baik untuk menjadi coaching. Memang kalau pendengar yang baik itu belum indikator yang belum banyak yang belum dicapai. Tapi untuk mendengarkan itu kan juga ada presentnya di sana. Mau nggak mau kan saya jiwanya harus di sini. Dalam artian fisik saya doang di sini, tapi juga jiwa. Jadi indikatornya saya ingin jadi pendengar yang baik bagi coaching, kemudian bisa memberikan arahan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan diberikan nantinya, dan menganalisis dari permasalahan yang diberikan oleh coaching. Seperti itu. Baik Bu Ratna, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, assalamualaikum Bu Risa, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Ratna, baik, sehat selalu. Bu Ratna bagaimana? Alhamdulillah Bu Risa. Iya. Baik, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, hari ini yang ingin kita bicarakan apa Bu Risa? Oh iya Bu, saya ingin memang ada sedikit permasalahan. Nah permasalahan saya itu mungkin bisa saya ceritakan ya Bu Ratna. Sebenarnya begini Bu, saya itu juga guru yang baru juga di sekolah saya, yaitu SMP 84 itu ya Bu. Nah di mana saya langsung ditunjuk ketika raker itu menjadi salah satu ketua tim project. Karena di sekolah kita itu kan dalam satu tahun itu ada tiga project, di mana satu project dilakukan selama 3 minggu, dan satu project juga terdiri dari satu tim. Jadi satu tim, di mana satu tim itu terdiri dari 5 orang termasuk ketua tim itu sendiri. Dan saya mendapatkan project ketiga. Tim project ketiga berarti yang dilaksanakan di semester 2. Nah yang menjadi permasalahan saya adalah, karena kita kan semua tahu bahwa project P5 ini adalah sesuatu yang baru, baik bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang ada di sekolah seperti itu, sehingga memang agak sedikit keraguan seperti apa melaksanakan project ini. Nah jadi saya itu karena sebagai ketua tim, saya itu susah sekali untuk mengajak kerjasama membuat bagaimana rancangan kegiatan yang akan kita lakukan selama project. Cenderung mereka itu udah deh ibu saja yang melakukan dengan berbagai macam alasan, sibuk dan segala macam gitu ya Bu. Sehingga
seolah-olah dibebankan oleh ketua tim seperti itu, oleh ketua tim untuk membuat dan mereka menuruti aja apa yang akan kita buat seperti itu, Bu. Baik, Bu Lisa. Keinginan Bu Lisa kayak gimana untuk teman satu timnya? Ya. Nah, karena tim kita ini berbeda dan satu tim ini adalah tanggung jawab kita berlima untuk kegiatan itu. Sementara wakil kepala sekolah itu sudah menyerahkan sama ketua tim untuk pelaksanaan proyek. Yang saya inginkan adalah bahwa teman-teman itu bekerja sama untuk menuangkan ide-idenya, dan itu belum saya dapatkan dari mereka. Dan saya sendiri sebenarnya sudah punya, Ibu Ratna, ide itu gitu kan, ide apa yang akan kita laksanakan 3 minggu selama proyek tim kita itu gitu. Tapi mereka itu kan kurang mau mendengarkan. Dan sementara dari mereka sendiri belum ada ide yang bisa saya tangkap gitu kan. Jadi saya inginnya bekerja sama, kemudian mereka mendengarkan apa yang menjadi ide saya, tidak hanya mereka itu udah terserah ibu saja seperti itu, tapi dia mau mendengarkan ide saya dan mau mendukung ide saya, Ibu gitu. Baik, di sini ibarat kata sebenarnya Bu Lisa sudah semua ya. Saya udah punya semuanya, hanya saya pengen bukan hanya saya yang bekerja di dalam sini ya, betul, Bu ya. Tapi mereka juga ikut. Memang dalam suatu tim sudah bagus banget Bu Lisa untuk meminta mereka juga ikut masuk, walaupun ibarat kata minimal kamu duduk-duduklah ada di dalam singgasana saya gitu ya bahasanya. Yang ingin Ibu lakukan sudah baik, hanya dalam prosesnya yang tadi seperti yang Ibu bicarakan, Ibu awalnya seperti apa untuk menarik mereka bicara dengan Ibu? Nah itu dia. Jadi karena ini sudah diserahkan sama tim untuk mempertanggungjawabkan kegiatan proyek itu, dimana saya ingin melakukan untuk menarik mereka itu mengadakan diskusi-diskusi kerja atau pertemuan kecil untuk membicarakan dan mempresentasikan proyek saya. Dan kalau misalnya ketika saya mempresentasikan, saya ingin mereka mendengar dan melihat, mengetahui apa proyek dari ide-ide saya tersebut, dan dari apa yang sudah saya sampaikan atau ide saya itu mungkin ada ide-ide baru dari mereka nanti, atau mungkin ide saya itu nanti bisa mereka kembangkan, begini gitu kan, dari pertemuan itu. Nah untuk mengadakan pertemuan ini, Bu, memang agak sulit ya, Bu ya, karena kesibukan, kayak saya juga tahu lah mereka selain guru juga ibu rumah tangga gitu kan. Jadi untuk mengadakan pertemuan itu memang sulit sekali, sehingga saya meminta bantuan kepada wakil untuk membantu saya meluangkan waktu dari jam pembelajaran itu mungkin 2 jam untuk mengadakan pertemuan khusus membicarakan kegiatan tersebut bersama tim saya. Jadi minta bantuan wakil, Bu gitu. Sampai ke atas ya, iya seperti itu, supaya diberikan waktu gitu kan di jam pembelajaran itu minimal 2 jam atau apa gitu, Bu. Baik, sudah bagus untuk yang masalah diberikan pertemuan ya, Bu. Iya. Apakah selama proses pertemuan ada sedikit banyak Ibu mendapatkan pencerahan ataupun hal-hal baru dari teman-teman Ibu? Iya. Seperti itu. Nah, ketika saya meminta bantuan sama wakil, alhamdulillah wakil juga mendukung ya, Bu ya, dan kita mengadakanlah pertemuan kecil itu. Nah, saya berharap dari pertemuan yang sudah terjadi sebelum proyek kegiatan itu berlangsung, saya sangat berharap bahwa teman-teman saya itu membantu apa yang menjadi kegiatan kita selama 3 minggu, karena 3 minggu itu kan tidak sebentar ya, Bu ya, karena dari minggu pertama itu aja ada 5 hari, dari 5 hari ini setiap hari kegiatan anak apa ini gitu kan ya, iya, jadi sampai pada selebrasi di minggu ketiga akhir kan gitu ya, Bu. Jadi istilahnya mereka ikut membantu. Jadi dalam pertemuan itu mereka ikut membantu saya, ikut ibaratnya mungkin materi-materi apa yang akan mereka sampaikan atau kembangkan. Nah seperti itu. Jadi dalam pertemuan itulah ya kan, mungkin atau 1 atau 2 kali pertemuan. Itu yang saya harapkan gitu, Bu. Baik, yang ingin saya kembangkan dari kata-kata Ibu yang barusan, itu kan Ibu berlima ya, Bu ya? Berlima itu udah termasuk Bu? Iya, sama ya? Ketua, jadi 4 dan 1 ketua. Baik. Di antara 4 orang ini, apakah ada yang bisa diajak Ibu untuk berbicara? Ya. Di antara 4 ini syukur ya kan, mungkin ada. Sebenarnya mereka itu
potensi berbicara ada. Cuman karena dari 4 ini kebanyakan ibu rumah tangga ya Bu ya. Ibu rumah tangga memang selalu menggunakan alasan yang sama waktu gitu ya Bu. Jadi ibaratnya mungkin ada satu yang apa namanya tuh, yang mungkin yang pengantin baru yang belum punya anak, yaitu yang bisa sedikit banyak meluangkan waktu untuk membantu saya, misalnya membuat LK atau PowerPoint gitu kan, atau sebagaimana. Ada satu orang yang lebih banyak meluangkan waktu dibandingkan tiga teman yang lainnya. Baik Ibu. Untuk biar ada chemistry nih di mana antara Ibu dengan 4 teman lainnya, selain dengan 2 jam tadi di sela-sela jam pelajaran, adakah waktu-waktu tertentu yang Ibu mau coba untuk lakukan? Betul, iya. Tentu saja karena kita juga memaklumi seperti apa kesibukan masing-masing ya Bu. Jadi tidak cukup hanya di pertemuan itu saja sebenarnya gitu kan ya Bu. Jadi saya berkomitmen bahwa sebelum pelaksanaan proyek P5 itu 2 minggu sebelumnya itu sudah selesai semua kegiatan itu, mungkin boleh saya ketemu dengan teman saya mungkin di jam-jam istirahat, atau mungkin setelah di jam-jam istirahat mungkin saya sedikit membicarakan atau membagi tugas kepada mereka saja, seperti itu, membagi tugas. Misalnya di minggu pertama ini loh idenya, apa yang mau dikembangkan, seperti apa, nanti mereka memberitahukan gitu kan. Jadi sambil mengajar, jadi tidak dibebankan semua selama 3 minggu kepada semua tim, tapi ya dari 4 itu saya bagi lagi gitu Bu, ibaratnya tanggung jawab. Iya, seperti itu Bu Seti, biar terlaksana. Baik, Bu Lisa mantap banget ya. Jadi sudah membagi-baginya lagi sama teman-temannya. Jadi saya untuk meringankan. Benar. Memang sudah seharusnya itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ketua. Malah ketuanya yang harusnya tinggal ngongkang kaki. Sebenarnya begitu, merintah-merintah aja sebenarnya Bu, tapi tetap tanggung jawab kan kita tanggung jawabnya. Iya. Tadi sudah baik Bu. Dalam prosesnya memang harus dibagi-bagi seperti itu. Mau nggak mau kalau kita misalnya mendapatkan beberapa orang yang tidak ingin bekerja sama, dalam artian punya kesibukan sendiri, sulit, maka dengan waktu dia selama dia mengajar sampai jam 3 nanti dia harus meluangkannya, maka sudah sangat baik Bu Lisa memberikan mereka bagian. Jadi tidak semuanya, tapi kita langsung plot aja bagiannya gitu loh. Sekali. Karena sudah setuju pertemuan itu, langsung kita bagian, ya udah ini Bang, ini bagian Ibu gitu kan. Jadi ada rasa tanggung jawab dan kebersamaan kembali. Iya. Kira-kira itu kapan akan dimulai? Nah, ya memulai ini tentu saja sebelum proyek P5 itu ya Bu ya, yaitu 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan P5 yang ketiga, dan itu sudah harus kita lakukan pertemuan itu. Kemudian saya juga sudah membagi tugas-tugas kegiatan selama 3 minggu kepada mereka gitu. Oke, berarti waktunya itu bentar lagi ya Bu ya? Iya, sebentar lagi. Jadi 2 minggu. Ya, begitu. Jadi udah bentar lagi. Berarti selama proses 2 minggu itu apakah Ibu sudah terus memantau teman-teman Ibu? Sudah sampai mana gitu? Iya, tentu saja ya Bu. Karena kita sudah mengadakan pertemuan kemarin, dan saya juga sudah membagi rasa tanggung jawab di bagian-bagian kegiatan yang akan mereka lakukan. Saya juga harus mengontrol gitu kan, mengontrol dengan melakukan pendekatan kepada mereka, Ibu sampai mana selesainya. Kalaupun misalnya belum selesai gitu kan, di mana kesulitan mereka untuk menyelesaikan itu, tentu saya perlu tahu juga gitu kan, mungkin perlu bantuan gitu kan, ya kita bantu seperti itu Bu. Baik, ada yang ingin dibicarakan lagi selain masalah untuk yang P5 tadi Bu, proyek? Ya alhamdulillah ya Bu Ratna ya, setelah melakukan ini saya sedikit lega, sudah mengeluarkan permasalahan saya gitu kan terhadap kegiatan P5 ini, yang kita ketahui bahwa ini adalah kegiatan yang baru gitu kan. Bu Ratna, tadi saya sudah mengamati nih coaching yang dilakukan Bu Ratna sama Bu Liza ya. Tadi kan Bu Ratna ingin mengembangkan kompetensi, yang ingin dikembangkan adalah jadi pendengar yang baik gitu ya. Nah, saya lihat di sini Bu Ratna sudah baik sekali dalam presence, kemudian jadi pendengar yang baik, kemudian dapat mengajukan pertanyaan berbobot dari si coachingnya tadi ya. Kemudian mungkin saya melihatnya di sini ada satu asumsi tadi, ada satu asumsi yang
dikemukakan oleh Bu Ratna mungkin ya. Iya. Mohon maaf ya kalau misalkan saya salah gitu ya. Jadi tadi itu dikatakan asumsinya adalah bahwa si tadi kan seharusnya ketua itu harusnya cuma ongkang-ongkang kaki doang gitu ya. Iya benar sekali. Iya, bahasanya. Iya, seperti itu. Jadi dan Bu Liza sendiri mengiyakan gitu, seperti itu. Nah, mohon apa ya kalau saya salah ya. Nah, terus kalau sejauh ini sih dari yang komponen tirtanya sudah terlihat dengan baik. Di situ ada tujuan, kemudian Bu Ratna juga menanyakan identifikasinya dari permasalahan, kemudian rencana aksi yang ingin dicanangkan oleh Bu Liza, dan juga tanggung jawab yang akan diberikan oleh Bu Lizanya sebagai coach tadi. Nah, mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan dari coaching yang Bu Ratna tadi lakukan. Mungkin yang pertanyaan berbobot kali ya, karena memang masih sulit bagi saya untuk melakukan pertanyaan berbobot ketika berbeda permasalahan dari tiap individu. Sedangkan kita harus memberikan pertanyaan berbobot instan. Ketika seseorang memberikan permasalahan, kita harus ngasih pertanyaan berbobot itu sesuai dengan kapasitas mereka yang mereka butuhkan dan mengarahkannya. Itu yang saya coba untuk kembangkan. Pokoknya keren deh tadi coachingnya, semangat ya. Dadah. Iya. Terima kasih Bu Santi.